Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi, NIM 0442715115, Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi dari UPBJJ Palangkaraya. Sini saya akan praktekkan atau mengerjakan praktikum dari jaringan komputer, praktikum 3, yaitu mengenai Cisco Packet Tracer. Sini ada 4 buah soal. Pertama, saya akan membuka aplikasi Cisco-nya. Berdasarkan pertanyaan, sini yang pertama, buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa dilakukan ping. Oke, pertama, masukkan komputer 1, komputer 2, komputer 3, dan komputer 4. Jaraknya. Selanjutnya, masukkan switch. Selanjutnya, menghubungkan Ethernet. Oke, menggunakan kabel ke switch Ethernet 2, kemudian PC2 ke switch Ethernet 3, PC3 ke switch Ethernet 4. Kita tunggu terlebih dulu sampai semuanya hijau. Salah. Oke. Setelah semuanya hijau, kita masukkan IP address pada PC0 192.168.1.1. Oke, DNS-nya tetap. Subnet-nya sudah otomatis. Selanjutnya PC1 juga kita masukkan IP address-nya 192.168.1.2. Subnet-nya otomatis. Kemudian kemudian PC2 masukkan juga IP address-nya 192.168.1.3. Kemudian PC3 konfigurasi IP address 192.168.1.4. Oke, kemudian default gateway-nya tetap 0 aja. Setelah selesai, kita akan melakukan ping dengan command prompt ivconfig terlebih dahulu. Oke, sudah terhubung. Kemudian ping PC0 ke PC1, ping 192.168.1.2. Oke, sudah berhasil. Kemudian ping ke PC2 92 ping 192.168.1.3. Oke, berhasil. Kemudian ping juga dari PC0 ke PC3, ping 192.168.1.4. Oke, sudah berhasil. Jadi untuk soal pertama sudah berhasil. Terlebih dahulu save. Kemudian untuk soal 2-nya, buatlah satu server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. 4 buah komputer. Oke,
nama komputer, kedua, tiga, dan keempat. Kita tekan dulu biar. Selanjutnya menggunakan sebuah switch dan satu buah komputer. Kita hubungkan menggunakan Ethernet ke switch Ethernet 1, kemudian PC1 ke switch juga. Ada salah. PC2 ke switch Ethernet 3, kemudian PC3 ke switch Ethernet 4. Selanjutnya server ke switch. Kita tunggu terlebih dahulu sampai semuanya terhubung atau koneksinya menjadi hijau semua. Kemudian kita masukkan IP address-nya pada server dengan klik desktop, kemudian IP address, IP configuration, address-nya 192.168.2.1. subnetnya sudah otomatis, kemudian PC0 desktop IP configuration, IP address 192.168.2.2. Oke, juga sama 192.168.2.3. subnet masknya sudah terisi otomatis, kemudian 192.168.4. ini juga 192.168.2.5. Oke, selanjutnya kita ping, tidak salah, IV config untuk ngecek apakah sudah terhubung. Oke, sudah terhubung. Kita ping dulu 192.168.2.3. Oke, sudah terhubung. Berdasarkan pertanyaan, pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Kita buka server, kemudian klik service HTTP, pastikan HTTP-nya on semua. Selanjutnya di bagian indeks HR kita masukkan seperti ini bebas ya, soal 2 selesai. Oke, setelah selesai kita close. Dari personal kita akan akses ke server cara run, kemudian bukan web browser,
168.2.1. Oke, go. Berhasil. Untuk soal 2 sudah berhasil ya. Selanjutnya kita close aja. Save. Selanjutnya untuk soal nomor 3, buatlah satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Kita buka Cisco Packet Tracer-nya, kemudian masukkan 4 buah komputer. Oke, 4 buah komputer, 2 buah server, 1 untuk HTTP dan 1 untuk DNS, 1 buah untuk switch. Selanjutnya kita hubungkan PC0 ke switch. Selanjutnya PC1 ke switch dengan Ethernet 2, kemudian PC2 ke switch Ethernet 3. Selanjutnya PC3 switch Ethernet 4, dan untuk servernya juga dihubungkan ke switch. Ethernet 6. Kita tunggu terlebih dahulu sampai semuanya poin ini menjadi hijau semua. Oke, setelah selesai kita akan masukkan IP address. Pertama untuk server ini kita ganti namanya menjadi HTTP, dan juga IP configuration dari IP addressnya adalah 192.168.3.1. subnetnya bebas, gateway-nya aja semuanya, dan kita close. Untuk server satunya kita ke config, namanya diganti menjadi DNS, dan ke desktop kita IP configuration dan masukkan IP addressnya adalah 192.168.3.2. subnet masknya otomatis, dan ini oke. Selanjutnya di PC0 masuk ke desktop, kemudian IP configuration, lalu IP address 192.168.3.3. subnet masknya otomatis, dan gateway-nya kosong, karena ini nanti digunakan untuk menghubungkannya ke server DNS, maka untuk kolom DNS servernya kita masukkan IP dari server PT DNS ini, yaitu 192.168. Tadi adalah 3.2. Oke, kita close. Untuk PC1 nya juga sama, konfigurasi IP address-nya 192.168.3.4. Tetosnya sudah otomatis, kemudian ini kosong aja. Server DNS-nya 192.168.3.2. Untuk PC2 nya juga sama, masuk ke desktop, IP configuration, kemudian IP address-nya 192.168.3.5.
otomatis ini masih kosong. Oke, dan servernya kita copy aja. PC3 nya juga sama, dan masuk desktop IP configuration 192.168.3.6. Oke, gateway nya kosong. Selanjutnya DNS servernya kita copykan aja, pastekan. Oke, setelah selesai. Oke, selanjutnya kita masuk ke server HTTP, ke service, kemudian kita klik HTTP nya apakah on semua. Ya, ini sudah on, HTTP nya juga on. Ini juga bisa diubah ya, saya akan ubah sesuai kemauan saya. Sini saya tulis juga soal 3 selesai. Tik. Oke, kita close saja. Selanjutnya di server DNS kita masuk ke service, kemudian DNS, pastikan DNS service-nya on. Selanjutnya name-nya kita masukkan sesuai kemauan kita juga. Yang saya masukkan adalah tugas 3 jaringankomputer.com. Oke, tipenya record, addressnya kita masukkan address dari HTTP ini. Oke, selanjutnya 192.168.3.1. kita klik add. Oke, setelah selesai kita close saja. Setelah itu kita akan coba untuk menghubungkannya, apakah bisa akses atau mengaksesnya. Melalui PC0 ini. Oke, kita klik saja, kemudian web browser, masukkan URL-nya adalah tugas 3 jaringankomputer.com. Oke, berhasil. Untuk tugas 3 sudah berhasil ya, kita close saja. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pekerjaan saya, yaitu dengan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu buatlah struktur jaringan pada gambar berikut. Dengan berdasarkan gambar, maka kita akan melakukan perintah. Ada 4 perintah di sini, dan kita akan kembali ke Cisco. Berdasarkan gambar, kita akan buat yaitu sebuah komputer, 2 buah server, kemudian sebuah komputer dan sebuah server, sebuah switch, selanjutnya switch lagi, lalu router. Selesai, maka kita sambungkan dengan kabel stretch, dan berulang sampai semuanya terhubung. Juga channelnya juga. Switch ke router. Selanjutnya kita ganti namanya server 0-nya menjadi iocom.com. Close. Dan ini juga namanya DNS server. Oke, kemudian di sini
server 2 nya namanya pendilcom.com. Kita close. Setelah selesai, saya akan balik ke router, config, masuk ke Ethernet. Di Ethernet kita port statusnya on kan, kemudian masukkan IP address 192.168.10.3. Oke, untuk ini kita close. Selanjutnya untuk Ethernet 0/1 IP address kita on terlebih dahulu, kemudian IP addressnya 192.168.20.4. subnet masknya otomatis. Kita close. Setelah selesai, saya lupa untuk memasukkan IP address. Oke, IP address PC1 ini 192.168.10.2. subnet masknya mengikuti. Kemudian untuk pendilcom.com nya juga kita masukkan IP addressnya 192.168.10.1. subnetnya otomatis. Kita close. Untuk PC0 juga kita masukkan IP addressnya yaitu 192.168. Di sini saya bedakan, yaitu di sini ada 20.3 karena inilah PC0. Ini kita close. Untuk server juga sama, kita masukkan IP addressnya 192.168.20.1. Oke, kita close. Selanjutnya di DNS server desktop IP configuration, IP addressnya 192.168.20.2. masknya mengikuti. Oke, close. Selanjutnya setelah selesai, kita coba untuk mengirimkan pesan. Oke, sukses. Untuk PC0 ke PC1 masih violet, maka ada yang harus diperbaiki, karena di sini routernya tadi IP-nya 192.168.10.3 yang di Ethernet 0/0, maka di sini kita masukkan default gateway-nya adalah 192.168.10.3. Kemudian masukkan juga di server pendilcom. Nah, kita paste, close. Selanjutnya di PC0, karena di PC0 tadi di Ethernet 0/1 nya kita masukkan adalah 192.168.20.4, maka di PC0 juga gateway-nya adalah 192.168.20.4. Oke, ini kita pastekan ke ilkom.com. Masukkan juga di sini, close. Selanjutnya di DNS server kita masukkan juga. Oke, setelah selesai, close. Jika sudah, kita akan coba untuk mengirimkan pesan ke router. Oke, sukses. Setelah PC0 ke PC1 masih violet. Oke, selanjutnya di router kita masuk ke bagian RIP. Nah, nanti kita masukkan IP addressnya 192.168.10.0. kemudian add,
Selanjutnya kita masukkan juga 192.168.20.0. Oke, add. Setelah selesai kita close. Internetnya sudah on ya, close. Kita coba ping lagi, kita kirim pesan lagi, maksudnya coba sukses. Ini kesini juga sukses. Oke, selanjutnya DNS server ke router sukses, Ilkom ke router juga sukses, kemudian PC1 ke PC. Oke, sudah sukses. PC1 ke PC0. Oke, sukses juga. Setelah selesai, berdasarkan pertanyaan, itu ping dari komputer PC0 ke PC1. Dari PC0 ini kita akan lakukan perintah ping. Cek terlebih dulu IV config. Oke, setelah itu kita lakukan ping ke PC1, ping 192.168.10.2. Oke, nah untuk pertanyaan pertama sudah berhasil, yaitu kita ngeping dari PC0 ke PC1. Kita close. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, ping dari komputer PC1 ke PC0, pastikan terhubung. PC1 ke PC0, PC0 nya 192.168.3 20.3. Oke, kita command prompt IP config terlebih dahulu. Selanjutnya ping ke PC0, ping 192.168.20.3. Oke, ya sudah berhasil untuk pertanyaan kedua, yaitu ngeping dari PC1 ke PC0. Selanjutnya kita close. Pertanyaan ketiga adalah dengan membuka web browser akses ilkom.com dari PC1, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Oke, kita buka adalah server ilkom.com terlebih dahulu, kemudian di service pastikan HTTP dan HTTPS nya on. Selanjutnya di bagian HR kita bisa ubah ya, pertanyaan 3 ilkom.com. Oke, nah kita close. Selanjutnya ke DNS server, masuk ke service, kemudian DNS. Untuk DNS nya kita on kan, kemudian beri nama ilkom.com. addressnya ini kita masukkan adalah address dari server PT nya ilkom.com, itu 192.168.20.1. Oke, tipenya record. Selanjutnya kita add. Selesai. Karena ini menggunakan DNS server, maka di PC0 nya kita buka IP nya kembali. Untuk DNS servernya kita masukkan DNS nya dari ini, DNS server PT nya itu 192.168.20.2. Oke, close. 3 masukkan 192.168.20.2. Setelah itu kita buka web browser, masukkan domainnya ilkom.com dan go. Nah, untuk pertanyaan 3 sudah selesai. Ini sudah berhasil dan sudah keluar dari apa yang tercatat di indeks tadi, yaitu pertanyaan 3 ilkom.com. Selanjutnya close.
Untuk pertanyaan keempat, buka web browser, akses pendilkom.com dari PC 0. Ini salah ya. Oke, salah. Dari PC 1 kita mengaksesnya. Untuk pertanyaan ketiga, masukkan IP address-nya yang 192.168.20.2. Oke, close. Kita akan akses dari sini dengan membuka web browser, kemudian buka domain ilkom.com. Nah, ini juga sudah berhasil. Dari PC 1 mengakses di ilkom.com. Ini pertanyaan 3 selesai. Selanjutnya di pertanyaan keempat, yaitu membuka web browser, akses pendilkom.com dari PC 0. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Oke. Web browser, akses pendilkom.com. Oke, dari pendilkom.com buka di service, kemudian http diganti jadi pertanyaan 4 pendilkom.com. Close. Selanjutnya ke DNS server, masuk ke service, masuk ke DNS. Selanjutnya namanya kita masukkan pendilkom.com. Oke, servernya masukkan dari server yang ini. Addressnya 192.168.10.1. tipenya record, kemudian add. Oke, selesai. Selanjutnya close. Kita akses dari PC 0 ke web browser. Selanjutnya URL-nya atau domainnya yaitu pendilkom.com. Nah, untuk pertanyaan 4 juga sudah berhasil. Dari indeks yang telah kita rubah dari pendilkom.com sudah keluar di sini, yaitu pertanyaan 4 pendilkom.com. Selesai, kita close. Karena ini sudah selesai untuk semua pertanyaannya dari tugas 3 praktikum jaringan komputer. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata atau dalam langkah-langkahnya. Bila ada kesalahan juga mohon dikritik atau diberi saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.